Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwati abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita takzimi Al-Habib Makhali As-Sekar serta keluarganya. Mudah-mudahan beliau semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberi perlindungan, diberi kekuatan zahir wa batinan, diberi umur panjang, ma'asihah wal afiyah wa ta'ah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kayaknya formasinya agak komplit ini. Alhamdulillah ini. Kalau suasananya saya menangkap kok ceria sekali. Cerah, ceria secerah bajunya Pak Hanafi. Tapi orangnya ngantuk. Kayak Orson kata. Yang kami hormati Ustadz Hanafi, Ustadz Sekri, Ustadz Sofyan, Pak Haji, siapa tadi? Haji Effendi, dan semuanya para sesepuh, para tokoh yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka meniti disiplin zikir, disiplin ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kita dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Nabi yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita umatnya dari zaman syaqawah menuju zaman sa'adah, yakni minal zulumati ila nur. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, seperti biasanya kita lanjutin materi kemarin. Pokoknya intinya ngaji bareng-bareng gitu ya. Intinya kita ngaji bareng-bareng. Nah, berarti saya yang paling bisa, tentunya banyak salahnya sebenarnya. Hanya karena ini dibuat foto. Orang Jawa ini dibuat foto oleh Ustaz Sofyan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita, sehingga dengan ilmu itu bisa mengarahkan kita menuju kebenaran, bisa mengarahkan kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada fasal berikutnya, surut nawakidul wudu. Nawakidul wudu'i arba'atu asya'a. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu ini ada 4 menurut versi kita ini. Al-awalu, yang pertama, al-khariju, sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan, min kubulin au duburin, dari jalan depan kemaluan atau jalan belakang dubur. Tadi sudah ada orang-orang entah keluar dari mana tadi. Ini yang tahu persis adalah Manglen. Tadi keluarnya dari depan apa dari belakang.
Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu itu ya pokoknya keluarnya sesuatu dari kubul jalan depan berarti kemaluan, atau dari jalan belakang, apapun bentuknya. Rihun baik itu berupa angin yang tak ada suaranya, atau angin yang suaranya sedang, atau angin yang suaranya kuat, atau angin yang suaranya kuat dan ada ampasnya. Pokoknya semua yang keluar dari situ. Jadi apapun bentuknya itu membatalkan wudhu. Termasuk ketika seseorang ini sakit perut misalkan, terus kemudian di dalam perutnya ada cacing. Kan kadang-kadang kalau dulu ini ada musim cacingan gitu kan. Nah, ada cacingan. Terus kemudian ada cacing yang keluar hanya kepalanya saja misalnya. Jadi nggak mau keluar karena masih kerasan di dalam. Atau keluar separuh karena dipikir-pikir nggak enak ini nanti kalau keluar. Akhirnya masuk lagi cacing itu. Nanti masuk lagi, udah keluar kepalanya atau separuh dari badan cacing itu keluar, terus masuk lagi. Dan ini sudah membatalkan wudhu. Intinya ketika ada sesuatu yang keluar baik dari dubur maupun dari kubul, ini membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Sebenarnya semuanya sudah paham, cuman konkretnya ini datanya ya ini ya Pak ya. Sebenarnya paham, semuanya paham, tapi mungkin data yang belum ada, atau mungkin bahkan belum tahu. Baik berupa berupa angin atau selainnya berarti benda Pak. Benda misalkan pernah nelen koin misalkan, atau nelen batu akik, atau nelen gotri untuk kesaktian. Nah, akhirnya gotrinya keluar dengan sendirinya. Nah, ini juga membatalkan wudhu. Ilal mania. Jadi kita pahami hukum umumnya. Semua perkara yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudhu. Ini secara umum. Karena dalam ilmu ma'ani itu ketika ada lafaz tam, ini pasti ujung-ujungnya ada taksisnya, ada yang dikecualikan. Jadi makna umumnya kita pahami bahwa semua yang keluar dari jalan depan kubul atau jalan belakang dubur ini membatalkan wudhu, kecuali mani. Nah, keluarnya mani ini tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Nah, pertanyaannya, mengapa keluarnya mani kok tidak membatalkan wudhu? Kok tidak membatalkan wudhu? Karena mani itu dalam hukum agama, dalam hukum fikih, ini bukan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang najis. Karena mani ini bahan baku manusia. Nah, manusia ini bukan sesuatu yang najis. Karena air mani atau air sperma itu adalah bahan baku manusia. Jadi keluarnya sperma ini tidak membatalkan wudhu. Tapi dilihat dulu proses keluarnya kayak mana. Kalau proses keluarnya ini main-main, ini yang positif batal Pak. Ini tentu kalau keluarnya versinya manglen yakin batal. Nah, kalau keluarnya versinya anak-anak yang muda ini ya ketika lihat ayam jago kejar-kejaran akhirnya baper keluar sendiri, terus dia punya wudhu, maka keluarnya itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kira-kira atau kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama tadi yang membatalkan wudhu adalah keluarnya segala sesuatu
dari jalan depan maupun jalan belakang, baik berupa angin ataupun benda. Terus kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, asani yang kedua, zawalul akli, jadi hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Binaumin, binaumin sebab tidur, binaumin sebab tidur. Orang yang tidur ini kan kesadarannya hilang, kesadaran akalnya hilang, kesadaran hatinya hilang. Tapi ada orang yang tidur tapi tidak batal wudunya. Siapa? Ini khususnya para nabi. Para nabi itu walaupun mereka tidur, tapi mereka tidak batal wudunya. Ketika mereka punya wudu lalu tidur, maka wudunya para nabi itu tidak batal. Mengapa? Alasannya apa? Karena nabi itu walaupun tidur tapi hatinya tidak tidur. Jadi kesadarannya masih waqal buhu lam yanam wal ainu qad nahasat. Jadi hatinya tidak tidur meskipun matanya tidur. Rasulullah SAW ini bersabda, tanamu abyununa wala tanamu qulubuna. Hati-hati kami para nabi ini mata-mata kami para nabi ini juga tidur, tapi hati-hati kami tidak pernah tidur. Oleh karenanya tidurnya para nabi ini tidak membatalkan wudunya. Tidurnya kita ini yang membatalkan wudu. Bisa dipahami ya? Au ghairihi berarti hilangnya kesadaran atau hilangnya akal disebabkan selain tidur. Seperti apa? Seperti orang gila, itu kan hilang akalnya. Atau seperti orang yang mughma alaih, orang yang epilepsi. Atau seperti orang yang pingsan. Tinjauannya orang gila ini orang yang hilang kesadarannya, tapi dengan tetap kuat keadaan fisiknya. Justru kadang-kadang orang gila itu lebih kuat daripada orang yang sehat ya. Tenaganya lebih kuat. Tapi akal dan hatinya ini tidak sadar. Terus kemudian kalau orang yang pingsan ini kebalikannya. Jadi kesadarannya hilang dengan keadaan tubuh ini lemah. Ini orang yang pingsan. Nah, keadaan orang yang hilang akalnya atau hilang kesadarannya yang disebabkan majnun atau gila, yang disebabkan pingsan atau yang lainnya, ini juga membatalkan wudu. Tadi di awal disampaikan bahwa yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal atau kesadaran disebabkan tidur. Terus ada pengecualian ila nauma qaidin mumakkinin wa'adahu, kecuali tidurnya orang yang dalam posisi duduk kemudian menetapkan pantatnya ke tempat duduk. Ini tidak membatalkan wudu. Ini sering terjadi biasanya kalau pas Jumatan kayaknya khusyuk mendengarkan khutbah, ternyata tidur. Bahkan kadang-kadang sebelum khutbah sudah tidur. Jadi ketika sudah qomat, ini Jumatan nggak ada khutbahnya. saking tadi, karena saking khusyuknya. Nah, posisi orang yang tidur dengan duduk dan menempelkan pantatnya ke tempat duduk itu tidak membatalkan wudu. Alasannya kenapa? Kalau orang yang tidurnya berbaring membatalkan wudu. Kalau orang yang tidurnya sambil duduk tidak membatalkan wudu. Karena orang yang
tidurnya terbaring itu bisa dipastikan atau berpotensi tuburnya ini akan buka. Ketika buka pasti ada sesuatu yang keluar. Ya. Kadang-kadang kita sendirilah sering dengar ketika istri kita tidur itu tiba-tiba atau bawa apa sih? Enggak ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kan tanpa mereka sadari. Nah, berarti orang yang tidurnya sambil berbaring ini pasti duburnya itu buka. Bahkan tidak hanya dubur, kubulnya itu juga ada potensi buka. Ada potensi terbuka. Nah, karenanya tidurnya orang yang dalam keadaan berbaring ini membatalkan wudu. Nah, lain halnya dengan orang yang tidurnya sambil duduk ini sudah mesti kondisi lubang dubur itu sudah pasti tertutup. Terus kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu, as-salisu iltiqa'u basaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajna biyaini min ghairi haidin. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang telah dewasa. Kabiraini ini makna dewasa itu apa? Makna dewasa itu pokoknya sudah nyawati. Ajna biyaini yang bukan muhrim, kedua-duanya orang lain. Ini bisa dipahami nggak Pak? Sudah nyawati itu ketika kita melihatnya ada ketertarikan. Paham ya Pak ya? Ketika kita bersentuhan kulit dan kita dalam keadaan punya wudu, dengan perempuan lain yang kita ada syahwat dengannya, maka membatalkan wudu. Tapi bila tidak ada hail itu bahasa Indonesianya apa? Aling-aling kalau Jawa, penghalang. Nah, kalau tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang setipis apapun walaupun transparan, ini tidak membatalkan wudu. Bahkan digambarkan walaupun penghalang itu berupa keringat yang membeku, saking banyaknya keluar keringat sampai seminggu gak mandi misalnya, akhirnya keringatnya ini sampai tebal. Nah, ini juga termasuk hail, termasuk penghalang, maka juga tidak membatalkan wudu. Tapi kalau keringat yang encer itu atau keringat yang cair ya sudah pasti membatalkan wudu. Nah, mengapa keringat yang membeku kok tidak membatalkan wudu? Karena keringat yang membeku itu tidak dihitung dari bagian tubuh, tidak dihitung dari bagian kulit. Lain dengan ketika keringatnya itu masih cair. Nah, ini masih dihitung bagian dari anggota tubuh. Yang ketiga saya ulangi, jadi bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang telah dewasa dan bukan mahramnya. Terus yang terakhir, ar-rabi'u masukubulil adami au khalqati duburihi bibat nirrohati au butunil asobi. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kubul atau menyentuh dubur dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari. Jadi menyentuh kubul misalkan terasa di belakang itu gatel, kemudian kita garuk-garuk, nah kebablasan ternyata sarungnya bolong.
Nah, masuklah itu tangan dan kita punya wudhu, ya jelas wudhunya batal. Wudhunya batal. Baik yang disentuh itu miliknya sendiri atau miliknya orang lain atau miliknya orang lain. Ini berarti kurang ajar, miliknya sendiri punya orang lain. Ini kurang kerjaan. Kalau kata Pak Nabi ngajak ribut, ngajak ribut, kurang kerjaan. Nah, terus di sini ada perbedaan Bapak-bapak, ada perbedaan antara tadi pembahasan yang apa? Bertemunya dua kulit itu dan menyentuh kubul dan dubur. Jadi perbedaannya di mana? Kalau menyentuh kulit atau persentuhan kulit ini resikonya pada dua belah pihak. Artinya yang disentuh batal dan yang menyentuh juga batal. Tapi kalau untuk yang kubul dan dubur ini, yang menyentuh saja yang batal, yang disentuh tidak batal. Misalkan saya nyentuh punya Mang Lendul gitu. Boleh Mang Lendul? Contoh. Contoh. Apa kita buktikan? Biar konkret contohnya. Jangan. Misalkan saya yang menyentuh punya Mang Lendul gitu. Berarti saya batal, Mang Len tidak batal. Jadi Mang Lennya tidak batal. Misalkan bapak-bapak habis wudhu, nah, terus kemudian gendong cucunya, terus kesentuh kemaluannya, maka tidak bapak itu batal. Pokoknya yang menyentuh itu batal. Jadi perbedaannya dengan tadi pertemuan kulit yang menyentuh kulit tadi antara laki-laki dan perempuan, resiko ditanggung dua-duanya. Bapak bersentuhan dengan istrinya, nah, berarti batal, harus wudhu lagi. Istrinya batal, bapaknya juga batal. Ya, lamis sama malmus, atau mamsus sama masis. Nah, yang menyentuh dan yang disentuh. Nah, disyaratkan yang membatalkan itu ketika menyentuhnya pakai bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari. Dulu pernah sudah saya contohkan ya cara mana yang bagian dalam itu. Pokoknya ketika tangan kita pertemukan, maka yang tidak kelihatan ini disebut butun, disebut bagian dalam. Nah, yang kelihatan ini disebut dohir. Jadi yang kelihatan disebut butun, yang tidak tampak kita lihat ini disebut bagian dalam. Terus yang kelihatan disebut dohir. Ini seandainya kita berandai-andai. Misalkan kita nyentuhnya itu seperti pegang rokok kayak gini, asalkan tidak mengenai bagian dalam lagi, maka tidak. Orang ketawa. Geli dia. Mangan paham benar. Itu trik sakral biar batal. Ini tidak paham benar. Tidak membatalkan Kira-kira bisa dimengerti ya. Nah, terus tadi kan kalau butuh nil asobek ya yang ini tadi ketika kita tempel, yang tidak kelihatan namanya butun bagian dalam, yang kelihatan namanya zahir bagian luar. Kalau nyentuhnya kesentuh, misalkan nyentuh kemaluan sendiri, kesentuhnya pas di ini, tidak batal. Jadi yang membatalkan, nanti kalau garuk-garuk dibalik posisi tangan, kalau bisa. Nah, di luar itu berarti maksudnya menyentuh
pakai butunil rofa ini atau pakai butunil asofi juga bisa dipastikan membatalkan wudhu. Jadi walhasil hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, depan atau belakang. Kemudian yang kedua hilangnya akal. Yang ketiga ini bertemunya 2 kulit, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrim. Terus yang keempat ini menyentuh kubur atau tutur dengan bagian dalam telapak tangan atau jari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي بالمختار يا غرم الشافي أصلي لنا أحوال جانبنا الردى واصلي سوء المسلمين وعافهم وتولهم ودفع سرور من اعتدى. يا ربي وجمع شملهم والطفهم وانشر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانصر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وافنا شرا وجهرا واسفنا من كل داء وسنا اليقين منك أمنا واحمنا ومهمانا وفنا شر الإله وقضي لنا الحاجات يا جماعها وجد يا واسع الإفضال منك محامدا. ختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فجمعنا بطه أحمدا. وبمقعد صدق نساعد وجهه بعظير القدس منازل سوداء وبجاهه يا ربي فجل به من أسعد الأقوام الكرام السعداء. وأدم صلاتك وسلام عليه محمد صباب الفصل أو هدي حدا والآل أهل الطريق والصحب الكرام والتابع بحبيبك طول اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تغفرنا أننا سرفنا وأننا أسرفنا أننا أسرفنا فتب علينا توبة تشل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
الآخرة أو صحبا والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فأنت وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي مضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه إذا تسسوا بي والحمد لله في البدء والتناهي Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pembacaan ratib dan maulid dalam selesai, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari pembacaan apa yang kita baca.